Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Diani dari Sistem Informasi 1 2020. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Digital Forensik. Yang pertama, langkah dalam melakukan proses digital forensik. Ada beberapa tahap dalam melakukan proses digital forensik, yaitu yang pertama ada identifikasi. Tahap identification atau tahap identifikasi adalah mengidentifikasi data apa saja yang dapat dipulihkan atau diperoleh secara elektronik dengan menggunakan tools atau software komputer forensik. Dalam tahap ini, terdapat proses identifikasi, pelabelan, perekaman untuk menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua ada koleksi. Tahap collection atau tahap pengumpulan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan data-data untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka pencarian barang bukti kejahatan digital. Pada tahap ini, di dalamnya terdapat proses pengambilan data dari sumber data yang relevan dan menjaga integritas barang bukti dari perubahan. Yang ketiga ada preservasi. Preservasi ini melibatkan isolasi, mengamankan, dan pelestarian keadaan barang bukti dan digital. Yang keempat ada akuisisi. Merupakan suatu proses untuk melibatkan salinan barang bukti digital dan mendokumentasikan metodologi yang mengubah serta aktivitas yang dilakukan seperti media penyimpanan digital dengan pengambilannya bit demi bit. Yang kelima ada eksaminasi. Tahap examination atau tahap pemeriksaan ini merupakan tahap pemeriksaan data yang dikumpulkan secara forensik baik secara otomatis atau manual, serta memastikan bahwa data yang didapat berupa file tersebut asli sesuai dengan yang didapat pada tempat kejadian kejahatan komputer. Untuk itu, pada file digital perlu dilakukan identifikasi atau validasi file dengan teknik hashing. Yang keenam ada analisis. Tahap analisis atau tahap meneliti ini dilakukan setelah mendapatkan file atau data digital yang diinginkan dari proses pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara detail dan komprehensif dengan metode yang dibenarkan secara teknik dan hukum untuk dapat membuktikan data tersebut. Hasil analisis terhadap data digital selanjutnya digunakan sebagai barang bukti digital serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Yang terakhir ada pelaporan. Tahap reporting atau tahap laporan dilakukan setelah diperoleh barang bukti digital dari proses pemeriksaan dan analisis. Selanjutnya, tahap ini dilakukan pelaporan hasil analisis yang meliputi penggambaran tindakan yang dilakukan, penjelasan mengenai tools dalam metode yang digunakan, penentuan tindakan pendukung yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, metode, tool, atau aspek pendukung lainnya pada proses tindakan digital forensik. Selanjutnya ada kasus cybercrime Bangladesh Bank Robbery. Waktu kejadiannya itu Februari 2016, tepatnya terjadi pada 4-8 Februari 2016. Kronologis dari kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Februari 2016 yang terjadi ricuh di lantai 10 kantor Bank Sentral Bangladesh karena printer mati. Printer ini bukan printer biasa, namun printer yang bertugas untuk merekam transaksi rekening bank sentral selama 24/7 atau 24 jam dalam seminggu. Setelah printer diperbaiki dengan berfungsi normal, semua orang panik karena tercatat ada 35 transaksi yang tidak dikenal berupa perintah menarik uang senilai 991 juta US dollar dari rekening mereka di Bank Federal New York. Transaksi itu dieksekusi pada Kamis 4 Februari 2016 pukul 8 malam waktu Bangladesh. Saat ini New York masih waktu tengah hari. Bangladesh sendiri memiliki sistem di mana Jumat dan Sabtu sebagai hari libur. Karena itulah New York tidak menerima konfirmasi penolakan dari Bangladesh dan langsung memproses transaksinya. Saat Bank Sentral Bangladesh mencoba menghubungi Bank Federal New York di hari Minggunya, New York sedang berada pada kondisi malam hari dan bank tutup. Uang senilai hampir 1 miliar US dollar seolah-olah lenyap di hadapan mereka. Untungnya, sistem keamanan otomatis di Bank Federal New York masih tetap berjalan. Setidaknya ada 30 transaksi senilai 850 juta US dollar tertahan karena alamat penerimaannya mengandung nama jalan Jupiter. Nama yang sama dengan nama kapal asal Iran yang saat itu sedang terkenal sanksi. Sedangkan 1 dari 5 transaksi yang lolos ditransfer ke Bank Sri Lanka senilai 20 juta dolar juga tertahan.
karena ada typo dari nama yayasan penerimanya, yang aslinya S. Halinka Foundation menjadi S. Halinka Foundation. Transaksi ini langsung dibatal oleh Bank Federal New York. Andaikan jika saat itu tidak ada typo dan nama Jupiter, hacker bisa menerima hasil pencuriannya. Sayangnya saat itu masih ada 4 transaksi senilai 81 juta dolar yang lolos ditransfer ke bank RCBC, Jalan Jupiter di Manila, Filipina. Ketika Bangladesh dan New York menginformasikan hal ini ke bank RCBC, saat itu RCBC sedang libur tahun baru Cina di Filipina dan bank tutup. Para hacker ini jadi punya kesempatan untuk mencairkan uang itu, lalu mencuci uang tersebut melalui kasino di Filipina. Dari 951 juta dolar yang diincar, ada 81 juta dolar yang berhasil diambil. Perangkat digital apa saja yang digunakan, baik yang dilakukan untuk tindakan kejahatan atau yang menjadi korban? Ada satu pertanyaan, bagaimana si hacker ini bisa membobol keamanan sistem keamanan sebuah bank sentral yang terkenal sulit untuk dibobol? Jawabannya ternyata mereka sudah lama merencanakan pembobolan bank sentral Bangladesh ini. Tahun sebelumnya, Bank Sentral Bangladesh menerima surat lamaran via email yang berisi file yang di-download. Setelah itu diunduh, ternyata file tersebut berisikan malware, dan ketika diunduh, hacker bebas menyusup ke jaringan Bank Sentral Bangladesh dan menyabotase printer mereka. Hasil ini juga sudah membuka 4 rekening di RCBC Manila dengan SIM palsu, dan rekening ini terus menganggur dengan saldo 5.000 dolar sampai aksi ini dilancarkan setahun kemudian. Penentuan waktu juga kemungkinan telah direncanakan dan sangat terencana. Hacker memanfaatkan perbedaan zona waktu antara negara, perbedaan hari libur Bangladesh dan New York, dan juga momen tahun baru Imlek di Filipina, yang membuat setiap pihak terlambat merespon aksi pembobolan ini. Hasil investigasi menunjukkan orang yang terlibat dalam pencurian uang di kasino ini teracak kabur ke Macau sebelum menghilang. Penyidik percaya bahwa uang ini hendak dilarikan ke Korea Utara, mengingat Macau adalah tempat yang punya hubungan dengan pemerintah Korea Utara. Diperkirakan pelaku kasus ini adalah tim hacker bernama The Lazarus Group yang dibentuk di Korea Utara. Dari 950 juta dolar yang diincar, 870 juta dolar gagal dicuri murni karena keberuntungan, dan 16 jutanya berhasil diambil dari kasino tempat mencuci uang. Dan sisa dari uang pencurian ini tidak dapat kembali. Kasus ini menjadi kasus perampokan terbesar sepanjang sejarah yang mencoreng kredibilitas banyak pihak, mulai dari pemerintah Bangladesh, Bank RCBC, hingga pemerintah Filipina. Bahkan Gubernur Sentral Bangladesh mengundurkan diri segera setelah kasus ini mencuat. Peran digital forensik. Awalnya Bangladesh tidak yakin apakah sistemnya telah disusupi. Gubernur Bank Sentral melibatkan World Informatics Cyber Security, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, untuk memimpin respon insiden keamanan, penilaian kerentanan, dan perbaikan. World Informatics Cyber Security membawa perusahaan investigasi forensik Mandian untuk menyelidikkan. Para penyelidik ini menemukan jejak kaki dan malware peretas yang menunjukkan bahwa sistem telah dilanggar. Para penyelidik juga mengatakan bahwa peretas itu berbasis di luar Bangladesh. Investigasi terlebih telah diluncurkan oleh Bank Bangladesh mengenai kasus ini. Investigasi forensik Bangladesh menemukan bahwa malware dipasang di dalam sistem bank sekitar bulan Januari 2016 dan mengumpulkan informasi tentang prosedur operasional bank untuk pembayaran internasional dan transfer dana. Investigasi juga dilihat insiden peretas tahun 2013 yang belum terpecahkan di Bank Sonali, di mana 250.000 US dollar dicuri oleh peretas yang masih tidak dikenal. Menurut laporan, seperti halnya peretas Bank Sentral 2016, pencuri itu juga menggunakan transfer dana palsu dengan menggunakan jaringan pembayaran Global SWIFT. Insiden ini diperlukan oleh otoritas kepolisian Bangladesh sebagai kasus hingga perampokan Bank Sentral Bangladesh 2016 yang mencurigakan. Listenernya, pelajaran yang penting dipetik dari kejadian ini adalah
pemerintah fokus pada pengembangan sumber daya manusia bahwa orang-orang yang dipilih menjabat harus memiliki kemampuan sepandang mengingat resiko yang harus dihadapi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ketelitian harus diutamakan. Sebab merujuk kasus tersebut, pembobolan akun bank dapat dihentikan karena si peretas kurang terampil dalam mengeja sebuah kata. Hal itu menimbulkan pertanyaan serius dan integritas sistem transfer uang berbasis kode SWIFT. Karenanya, pihak berwenang harus dapat menilai kembali proses verifikasi transfer dana internasional. Seaman-amannya sebuah proteksi bank, pasti ada celah kecil yang bisa membuat bank kebobolan juga pada akhirnya. Kita pun harus cerdas ya, agar berhati-hati dengan pengiriman link yang tidak jelas, terlebih di era modern privasi data kita tidak nyaman. Makanya, semoga kejadian ini membuat kita berhati-hati dengan link yang mengiming-imingi uang atau menang undian. Bisa jadi link tersebut malware yang mengambil data pribadi kita. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan hard disk. Yang pertama ada komponen hard disk. Di komponen hard disk terdapat beberapa komponen, diantaranya platter. Platter ini piringan hard disk. Bagian ini berbentuk piringan yang dilapis magnetik sehingga mampu menyimpan data atau file yang terdiri dari silinder, sektor, track, dan cluster. Spindle berfungsi mengontrol speed atau jumlah putaran dari spindle motor dalam satuan RPM sama dengan rotasi per menit. Motor drive, sebuah motor servo yang berfungsi menggerakkan plater pada porosnya. Motor inilah yang menentukan kecepatan perputaran piringan hard disk sehingga mencapai beberapa RPM, rotasi per menit. Lanjut ada read overhead, sebuah mekanisme yang bertugas membaca dan menulis data dari atau ke piringan hard disk yang berubah sinyal magnetik yang ada pada plater menjadi sinyal digit atau sebaliknya. Lanjut ada board, sirkuit elektronik yang mengontrol kinerja daripada hard disk serta mendeteksi seluruh konfigurasi yang ada pada hard dan mengatur lalu lintas keluar masuknya informasi. Lalu Asus ARM adalah sebuah tungkai yang memegang head. Tungkai ini menggerakkan head ke seluruh permukaan plater. Akuator, di dalam hard disk terdapat magnet. Ini terdiri dari magnet alam atau magnet permanen dan magnet buatan, terjadi adanya arus listrik. Magnet ini mengatur kecepatan penggerakan head saat membaca maupun menulis. Lalu yang terakhir ada controller head, suatu alat yang umumnya sebuah pengontrol yang dapat mengendalikan head agar dapat menulis dan membaca, dan ini memperkuat sinyal yang diberikan head maupun yang terima head. Lalu, apa itu track, sektor, dan cluster? Apa itu track? Terlihat di gambar di samping ini, track itu ada di huruf yang A. Track adalah lintasan atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Lanjutnya, apa itu sektor? Sektor itu ada di gambar pada huruf C dan D. Lebih tepatnya, C itu menunjukkan geometrical sektor, sementara huruf D itu track sektor. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Track dan sektor ini dibentuk oleh komputer pada saat kita melakukan proses format. Jadi, satu sektor bisa menampung 512 karakter. Sektor-sektor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam klaster. Lalu, apa itu klaster? Nah, di gambar ini, klaster itu yang di huruf B. Itu adalah bagian dari cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor, kelipatan kecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Contohnya, satu cluster terdiri dari 2 sektor. Jadi satu cluster itu sama dengan 512 byte atau satu sektor dikali 2, sama dengan 1024 byte. Selanjutnya ada select space. Select space disebut juga dengan kata lain file select, adalah sisa penyimpanan yang ada pada hard disk drive komputer saat file komputer tidak memerlukan semua ruang yang telah dialokasikan oleh sistem operasi. Secara teknis, select space adalah perbedaan antara ukuran logis dan fisiknya. Ukuran logis dari sebuah file ditentukan oleh ukuran sebenarnya file dan diukur dalam byte. Ukuran fisik file ditentukan oleh jumlah sektor yang dialokasikan ke file. Pada sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, sektor dikelompokkan dalam 4 secara default, yang berarti setiap cluster memiliki 2048 byte. Kenapa select space penting dalam proses investigasi digital forensik?
Pemeriksaan seleksi tes merupakan aspek yang sangat penting dalam digital forensik, karena di sisi ini banyak dipakai sebagai tempat file-file tersembunyi, seperti program-program virus yang lebih advance. File virus tersebut berkembang biak secara aman di seleksi tes, tanpa terlihat adanya perubahan pada file size dan tidak menutup kemungkinan barang bukti yang dicari oleh bagian digital forensik berada di seleksi tes. Kenapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca dengan tools tertentu? Data yang sudah dihapus belum tentu terhapus secara permanen, karena data meninggalkan jejak di hard disk. Kenapa? Karena hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Perangkat ini memiliki sifat non-volatile memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut sedang dimatikan. Selanjutnya ada hal yang menjadi tantangan dalam digital forensik. Berikut adalah daftar tantangan bagi investigator forensik digital ke depan menurut Cameron 2020. Yang pertama ada komplikasi data. Bukti tidak lagi terbatas dalam satu varian saja, tetapi tersebar di berbagai lokasi dan bahkan tersimpan di dunia virtual, seperti media sosial, cloud storage, dan unit penyimpanan yang terhubung dengan jaringan pribadi. Karena alasan ini dibutuhkan lebih banyak keahlian alat dan waktu untuk merekonstruksi bukti secara lengkap dan benar. Mengotomatiskan sebagian tugas dengan bantuan sistem telah dikritik oleh komunitas investigasi digital karena hal itu dapat dengan cepat menurunkan kualitas penyidikan. Yang kedua ada membuat standar investigasi digital. Investigasi kejahatan cyber yang baik memerlukan pemrosesan informasi secara kolaboratif atau menggunakan penyimpanan dan komputasi yang dikelola oleh pihak lain yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, poin utama dalam investigasi digital forensik adalah pengembangan format dan standarisasi yang tepat. Meskipun para peneliti di bidang ini telah melakukan beberapa upaya untuk menyetujui format, skema, dan ontologi pada artefak DF, sangat sedikit kemajuan telah dibuat, sementara analisis secara cyber tingkat lanjut seringkali perlu dilakukan upaya untuk menangani pemrosesan data yang kompleks. Tidak adanya kerjasama antara praktisi forensika digital dengan peneliti dalam bidang forensik digital lainnya. Akibatnya, masalah keragaman muncul dari tidak adanya metode dan standar pedoman untuk mendeteksi, memperoleh, menyimpan, memeriksa, menganalisis, dan tidak adanya metode dan standar pedoman untuk mendeteksi, menyimpan, memeriksa, menganalisis, dan menyajikan bukti digital juga menimbulkan tantangan signifikan dan bagi digital forensik ke depan. Karena itu sangat penting bagi komunitas dev untuk terlibat lebih banyak kolaborasi untuk membuat format standar yang efektif dan abstraksi. Yang ketiga ada kecepatan dan volume data yang tinggi. Masalah yang terkait dengan memperoleh penyimpanan dan memproses sejumlah besar data untuk keperluan forensik telah menyebabkan masalah selama setidaknya 1 dekade dan sekarang diperburuk oleh banyaknya perangkat Internet of Things atau IoT digital yang berbeda jenisnya. Menurut Montaris dan Hills 2019, identifikasi, akuisisi, dan analisis bukti digital dalam lingkungan IoT menimbulkan tantangan signifikan bagi agensi hukum dan investigator digital forensik. Dalam kaitannya, dengan identifikasi data penggunaan tertentu akan sulit untuk menentukan bagaimana melakukan pencarian dan pengumpulan ketika lokasi dan sumber data atau mewakili potensi digital tidak dapat ditentukan. Salah satu caranya mengatasi tantangan ini adalah untuk mengintegrasikan data perangkat IoT ke dalam membangun pemodelan informasi. Demikian, komunitas riset dapat menganggap ini sebagai peluang peneliti untuk dieksplorasi. Yang keempat, ada anti-forensic tools. Anti-forensic tools adalah software yang digunakan untuk membatasi atau mempersulit penemuan alat bukti oleh investigator dengan cara merusak alat bukti. Dengan cara melakukan penyembunyian data atau data hiding atau menghancurkan destroying data dan metadata. Memanfaatkan keterbatasan tool-tool
atau alat komputer forensik dan bekerja menggunakan beberapa OS seperti Windows dan Linux. Selanjutnya ada tidak melanggar privasi. Saat ini banyak orang yang menyimpan data pribadi mereka pada di dalam perangkat elektronik dan penyimpanan virtual, terutama pada penyimpanan cloud dan media sosial. Sayangnya, pengumpulan informasi untuk merekonstruksi dan menemukan serangan dapat melanggar hak privasi seorang dan dikaitkan dengan rintangan lain ketika cloud computing terlibat. Yang terakhir, ada legal dan etis. Praktik forensik digital harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena akan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti, tetapi juga memastikan siapa melakukan apa dan mengonfirmasi alibi setiap pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, pertimbangan aspek legal dan etis terhadap praktik forensik digital perlu diselenggarakan agar menjadi panduan yang dapat dipatuhi oleh seluruh investigator. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.